Yang terhormat para tamu undangan, rekan-rekan sejawat dan hadirin yang saya muliakan, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Merupakan sebuah kehormatan bagi saya untuk bisa memberikan sekapur seri pada forum yang terhormat ini. Jadi temanya adalah masa depan ketahanan dan pemerataan energi menuju Indonesia Emas. Tadi disampaikan oleh Mbak MC tadi suatu data yang menarik ya, dari World Energy Council 2021 bahwa Indonesia itu rankingnya 58 dari 127. Ya, saya ingin memberikan ulasan lebih jauh. Ini artinya ada PR untuk kita, gitu ya. Yang pertama adalah bahwa ranking kita dalam hal inovasi itu ternyata juga meleset, gitu ya. Jadi kita ini G20, tapi ranking inovasi kita, nah ini terkait dengan tema ini ya, ranking inovasi kita itu seharusnya kalau G20 itu bangsa 20 besar di dunia terkaya, itu ranking inovasinya juga sekitar 20 atau 30, gitu ya. Nah, mungkin adik-adik mahasiswa bisa nebak ranking kita itu berapa? Ada yang mau nebak? Kira-kira ranking kita berapa dalam Global Innovation Index? Oke, karena waktunya terbatas, langsung saya berikan jawabannya. Rankingnya 75. Nah, ini artinya ada PR. Nah, saya ingin memberikan himbauan, karena di depan para pakar saya melihat tadi ada perwakilan dari Pentahelix, Pak Dirjen diwakili ya, Pak Dadang diwakili Pak Hendra ya, yang Direktur BTKE, ada dari asosiasi, dari Pak Bima ya, dari METI, kemudian ada asosiasi Migas tadi, kemudian juga ada dari BUMN, PLN ya Pak Ferdinand, dari Patra Niaga, gitu ya, tadi Pak Muhammad Ali Sabri tadi ya. Saya izin menyampaikan apresiasi atas inisiatif ini. Saya ingin mengitir salah satu sindiran dari profesor kami di ITB, profesor yang saya pikir kita kenal semua, cukup senior kalau bidang petrokimikal pasti kenal beliau, Pak Saswinadi Sasmoyo, gitu ya. Prof. Saswinadi ini suatu saat dalam seminar seperti mengatakan orang Indonesia itu kurang nugget, kurang network. Itu beliau yang mengatakan, dan saya waktu itu mengamini. Karena saya sendiri 10 tahun di Amerika, saya lulus dari MIT, 10 tahun di sana, lulus, kemudian bekerja di industrinya, di startupnya. Amerika itu luar biasa networknya, harus kita akui. Kemudian saya 8 tahun mengajar di Korea, di Seoul, di universitas swasta. 8 tahun saya mengamati Far East, ya, Korea, Jepang, Cina. Apa yang saya amati? Network mereka kuat sekali. Makanya tadi Prof. Sas tadi mengatakan warning kita kurang geng, kurang berinteraksi antar Pentahelix. Nah, jadi forum hari ini itu penting karena ini dipertemukan ya, diatur supaya ketemu antar Pentahelix, Academic, Business, Government, Community, Media. Kebetulan saya mewakili akademisi, walaupun saya sudah pensiun dari dunia universitas, saya pensiun dari RMIT di Melbourne, 8 tahun di Korea, 2 tahun di Australia. Saya kembali ke Indonesia dan kebetulan saat ini membantu alma mater saya. Alma mater saya ini dulunya rankingnya 50 besar dunia, itu boleh dicek gitu. Karena ketika saya sekolah di MIT, saya nggak merasa rendah diri. Saya ranking 50 dunia, ya, ketemu sama Delft University, ketemu sama universitas lain, Berkeley dan sebagainya. Saya 50 besar. Karena apa? Profesor kami meluncurkan N250. Profesor kita satu dari 3 negara yang punya satelit domestik, itu inisiatornya dari ITB, Profesor Iskandar.
Kalau saya list ada 25 profesor kaliber dunia, itu ITB. Nah, ini yang ingin kita capai lagi. Karena ranking inovasi kita tadi 75, ranking universitas kita juga melorot. Jadi sekarang ini kalau dicari yang 100 besar nggak ada. Nah, kita berharap forum seperti ini tidak berhenti sebagai forum dan tidak basa-basi. Jadi kalau saya ketemu seseorang, saya pasti akan connect. Karena itu tugas kita, ya. Saya kalau mencatat nomor selalu follow through. Itu penyakit kita, Pak. Penyakit kita itu kita tidak alert, ya. Kita sendiri-sendiri, perusahaan sendiri, industri sendiri. Nah, pemerataan energi ini kan masalah unik Indonesia, gitu ya. Karena apa? Kita satu-satunya negara kepulauan yang punya kebutuhan yang kita tidak bisa tiru negara mana aja, gitu ya. Amerika nggak bisa kita tiru, dia kontinen. Cina nggak bisa kita tiru, negara kepulauan. Jadi solusi ketahanan energi, solusi pemerataan energi harus kita bikin sendiri. Kebetulan saya kalau tidak ada halangan bulan Oktober ini ke MIT, kembali ke alma mater saya. Untuk apa? Berbicara inovasi. What can we do untuk challenge kita ini? Nah, saya selalu membawakan diri, kita harus bergaul, gitu ya. Bergaul dengan siapa aja dan tidak merasa rendah diri dengan negara-negara maju. Saya pikir itu yang ingin saya sampaikan untuk forum energi di pagi hari ini. Selamat berseminar dan mudah-mudahan ini benar-benar bukan kita hanya fokus pada tantangan, tapi juga pada peluang yang ada, ya. Energi bukan hanya sumber daya, tapi energi merupakan landasan untuk kita bisa menjadi negara industri yang maju. Tanpa energi nggak bisa. Kita harus punya ketahanan energi, kita harus berbicara mengenai bukan hanya renewable energy, ya. Kita harus berani berbicara eksplorasi sumbernya yang baru, ada dari Pertamina, ya. Dan kebetulan kami di DTC ITB ini kami mengawal interaksi antar Pentahelix tadi, akademik, bisnis, government, community, media. Itu kami menempatkan diri sebagai katalis di sini. Jadi mudah-mudahan selesai forum ini kita tetap bisa berinteraksi. Harapan kami dari ITB, inovasi-inovasi yang ada dalam pengembangan EBTKE, dalam pemerataan energi, dalam ketahanan energi ini bisa kami kontribusikan. Jadi Pak, di ITB itu ada sekitar 1.500 PhD. Nah, masa nggak digunakan, gitu ya? 1.500 PhD, Pak, dan itu dari top school semua. Seperti saya tadi dari MIT, ada yang dari Berkeley, ada yang dari Cornell dan sebagainya. Itu semua top school semua. Sayang bila tidak dimanfaatkan. Saya menghimbau teman-teman PLN, teman-teman Pak Ferdinand, ya, teman-teman dari Pertamina, Patraniaga, selama 9 bulan terakhir, Pak, saya di DTC ini, saya non-stop. Tidak ada minggu tanpa ketemu BUD Pertamina. Saya katakan aja, Pertamina ada 100 sekian subsidi, saya temui satu-satu. Saya katakan tadi, saya tidak berbahasa-basi. Kalau nggak begitu, nggak connect. Jadi saya tanya satu-satu BUD itu, Pak, kebutuhan Bapak apa, pingpong Bapak. Oh, ini digitalisasi kilang. Oh, ini mengenai asset integrity management. Macam-macam itu. Dan itulah harus connect. Asosiasi harus connect. Gitu. Itu yang membedakan antara Korea, Jepang, Cina dengan kita. Sekali lagi selamat berseminar. Mudah-mudahan ini menjadi landasan yang kuat untuk Indonesia Mas tahun 2045. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.